Kamu yang klik video ini pasti ngerasain hal yang sama kayak yang aku rasain. Ya, kita sama-sama terjebak di quarter life crisis yang entah mulainya dari kapan dan akhirnya sampai kapan, tapi nggak tahu. Yang pasti itu tergantung dari diri kita sendiri. Out dari sana. Kenalin, aku Rizka. Aku lulusan cum laude dari top 10 universitas di Indonesia. Pernah jadi mawapres dan dulunya langganan ranking 1 dari SD sampai SMA. Tapi sampai sekarang masih belum jadi apa-apa. Dan aku nggak malu buat mengakui itu semua, karena aku yakin semua orang pasti punya titik terendah daunnya masing-masing. Dan aku ngerasa fase dimana setelah aku lulus kuliah sampai sekarang, yang dimana aku tuh butuh waktu 2 tahun, masih juga belum bisa keluar dari fase itu. Jujur aja, selama 2 tahun ini, aku ngerasa fase ini adalah fase terberat di hidup aku. Karena setiap aku bangun tidur, aku tuh nggak tahu mau ngapain. Padahal di otak aku tuh udah berisik banget. Bahkan, H-1, pas malamnya, aku tuh udah nulis-nulis plan yang mau aku lakuin hari itu. Tapi, tetep aja gitu kayak, bingung nih, mau ngerjain apa. Belum lagi kayak, kalau misalnya aku ngerjain ini, kayaknya bakal sia-sia aja deh. Kayaknya aku bakal fail aja deh seterusnya. Itu yang terus-terusan ada di otak aku. Dan aku merasa itu tuh benar-benar salah gitu. Dan kalau kalian masih berjuang dengan hal tersebut, kalian harus tahu juga bahwa aku lagi survive di fase itu. Kalian harus tahu, aku tuh punya problem 20 masalah yang ada di hidup aku sampai saat ini, dan aku masih belum bisa mengatasinya. Meskipun aku masih belajar sedikit-sedikit buat mengatasinya. Kalian coba deh bayangin, kalian punya permasalahan mental yang banyak banget kayak aku tadi, dan kalian tuh udah bisa survive, tuh keren banget guys, keren banget. Bahkan aku juga survive tanpa bantuan psikolog, itu juga kayak udah suatu prestasi banget buat aku. Jadi buat kalian yang misalnya mikir nih, gue bodoh banget sih, nggak punya prestasi apa-apa gitu. Salah satu prestasi terbesar kalian adalah bisa survive dari mental issues itu guys. Please don't compare yourself with the other people. Karena itu tuh makin memperburuk kondisi mental kamu. Ya, fase ini tuh emang kerasanya berat guys, karena emang nih, secara biologis, bagian otak kita yang namanya prefrontal cortex, yang tugasnya untuk pengambilan keputusan yang sifatnya besar, dia tuh baru akan matang sekitar umur 25 tahun. Makanya kenapa tuh, waktu kita di umur 20 tahunan, kita tuh dihadapkan sama keputusan-keputusan yang berat, tapi ya dengan tuntutan yang besar juga gitu. Jadi ketika kita nggak bisa mencapai hal tersebut, kita tuh merasanya ya udah gitu, gagal aja. Aku ngerasain banget rasa capek yang gak ada ujungnya. Padahal aku tuh gak ngapa-ngapain gitu, tapi gak tahu kenapa otak aku tuh kayak bilang, wah ini capek nih. Padahal tubuh aku gak capek, tapi pikiran aku yang capek. Itu guys, sebenarnya yang benar-benar nguras tenaga kita selama ini tuh itu. Belum lagi kita tuh kalau misalnya udah scroll sosmed, terus lihat kehidupan orang lain, kita tuh mulai tuh membandingkan diri kita sama orang lain. Yang kerasanya kita tuh jadi orang yang paling gak berguna, paling menyedihkan, paling gagal, paling bodoh sedunia. Ya itu yang aku rasain juga. Belum lagi udah nyalahin diri sendiri, terus-terusan, pasrah, kecewa, nangis, sedih. Pokoknya mixed feeling tuh semua ada. Dan aku tuh gak tahu sebenarnya arah kehidupan aku tuh mau apa sebenarnya. Dari pas awal aku lulus kuliah pun, sebenarnya aku tuh udah menata banget gitu ya, karena aku emang orangnya planner banget. Jadi aku tuh nulis tuh kayak, sebenarnya aku tuh mau apa nih rencana ke depannya. Tapi pas sudah dijalanin, kayak aku tuh malah bingung, bener ya keputusan yang aku ambil ini bener gitu. Terus pas udah kayak mau coba satu step, malah aku tuh kayaknya mending keputusan ini lagi deh. Jadi terus-terusan gitu aja, dan akhirnya gak kerasa selama 2 tahun ini aku belum bisa memutuskan hal yang bener-bener pas gitu buat masa depan aku tuh apa sebenarnya, step apa. Aku
masih belum tahu soal itu. Dan ya, ini tuh sesuai sama ciri-ciri ketika kita masuk ke fase quarter life crisis tadi yang aku bilang di awal, dimana kita tuh mulai mempertanyakan, sebenarnya diri kita ini siapa sih? Terus kehidupan kita mau dibawa kemana? Sebenarnya keputusan yang kita ambil ini tuh udah bener belum sih di masa depan? Ya, dan aku masih terjebak di fase ini. Tapi, sejujurnya, naluri seorang manusia pasti nggak mungkin pengen terus ada di fase quarter life crisis ini. Fase dimana yang paling down, titik terendah. Kalau misalnya bisa diibaratin nih, kayak hidup aku tuh kayak bukan di nol, bukan jatuh ke tanah, tapi kayak udah nyungsep masuk sampai ke inti dalam bumi gitu. Ini sampai segitunya deh, mulai dari minus lagi karena aku ngerasa diri aku tuh kayak nggak bisa apa-apa. Aku tuh ngerasa kok aku bego banget gitu dibanding orang lain. Kok aku kenapa ya males banget gitu. Kok nggak kayak dulu gitu. Sebenarnya apa sih yang salah sama diri aku? Kayaknya ini bukan masalah lagi capek fisik, tapi ini tuh capek mental yang aku ngerasain. Karena aku dulu benar-benar di fase zaman sekolah sampai kuliah, aku tuh benar-benar kayak memaksakan diri aku sendiri buat jadi ambis, mengejar sesuatu yang aku pengen, sampai akhirnya aku gak punya waktu istirahat banyak, gak punya waktu buat menghibur diri aku sendiri, dan pada akhirnya aku tuh benar-benar burn out dan masuk ke quarter life crisis ini. Tapi buat kalian yang lagi ada di fase yang sama kayak aku, please banget jangan nyerah dulu. Ayo kita bareng-bareng kita cari pintu keluar out dari fase terburuk terendah kita ini mau di mana, dan semoga aja kita bisa cepat keluar dari fase ini dan akhirnya kita bisa lebih produktif dan berprogres hidup kita lebih baik dibanding yang sebelumnya, dan akhirnya bisa capai goals kita masing-masing. So di next video aku bakal bikin challenge dimana aku buat keluar dari quarter life crisis ini. Aku bakal mencoba actionnya seperti apa. Kalian bisa lihat di next video. So jangan lupa buat subscribe, like, sama komen video ini kalau misalnya kalian suka dan memang ngerasa lagi ada di fase yang sama kayak aku, atau kalian boleh ceritain pengalaman kalian ya, biar kita sama-sama bisa berusaha berjuang buat keluar dari fase itu dan saling memotivasi dan menyemangati ya guys. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Bye bye. Makasih guys.